belajar, mari kita berdoa. Ketua kelas pimpin doanya. Sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada guru. Silakan berdiri. Silakan menyanyikan nyanyian sekolah. Ya, 1, 2, 3. Setelah kita berdoa, kita lanjutkan menyanyikan lagu nasional agar kalian memiliki rasa nasionalisme. Baik, silakan berdiri.
bertanya, kira-kira pertemuan yang lalu kita membahas apa ya? Siapa yang tahu? Saya Bu. Ya, silakan Kalista. Materi pertemuan sebelumnya adalah menelaah struktur teks legenda. Ya, bagus sekali. Jadi Kalista memiliki ingatan yang bagus. Beri tepuk tangan untuk Kalista. Nah, saya akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, saya memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya menelaah struktur teks legenda Batu Bayuh yang dibaca, menyusun skenario legenda berdasarkan teks legenda Batu Bayuh yang dibaca. Dan peserta didik diharapkan bisa menelaah struktur teks legenda Batu Bayuh yang dibaca, dan peserta didik dapat menyusun skenario legenda berdasarkan teks legenda Batu Bayuh yang dibaca. Nah, saya akan bertanya, siapa yang tahu manfaat menulis skenario? Saya Bu. Ya, silakan Tata. Manfaatnya bisa menjadi sutradara film dan bisa menulis naskah legenda. Ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan kepada Tata. Nah, selanjutnya perhatikan Salindia yang ada di depan. Nah, sudah dibaca? Nah, kemudian Salindia yang kedua sudah dibaca? Sudah. Nah, Salindia ini menjelaskan tentang contoh apa ya? Siapa yang tahu? Saya Bu. Ya, silakan Bella. Contoh skenario legenda. Ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan. Nah, sekarang untuk mengetahui kemampuan kalian, maka kita akan mengadakan pretest. Nah, silakan keluarkan bukunya masing-masing. Nah, ini adalah soalnya. Terus dulu soalnya. Nah, sudah ditulis. Cuma sudah tulis soalnya. Sudah. Nah, saya akan tayangkan teksnya. Silakan dibaca teksnya ya. Ya Bu. Ya, baik. Sudah dijawab soal pretestnya? Sudah. Nah, bagi yang sudah selesai, silakan kumpulkan tugas pretestnya di depan meja kalian masing-masing ya. Ya, Bu. Ditutup jawabannya, nanti dilihat orang. Nah, baik. Nah, hari ini kalian diminta untuk menghasilkan proyek menyusun skenario legenda. Nah, sekarang kita akan melihat video legenda Danau Melawen. Legenda ini berasal dari Kalimantan Tengah. Nah, sekarang kalian saksikan ya. Diperhatikan baik-baik ya videonya ya anak-anak. Asal-usul Danau Melawen. Kisah dari Provinsi Kalimantan Tengah. Danau Melawen terletak di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Danau ini merupakan salah satu tujuan wisata di Kabupaten Barito. Pada bagian tepinya banyak terdapat tumbuhan bunga anggrek sehingga menambah keindahan danau. Sebagaimana halnya danau-danau lainnya di Indonesia, Danau Melawen juga memiliki cerita tentang asal-usulnya. Pada zaman dahulu kala, ada seorang pemuda bernama Kumbang Banau. Kumbang Banau dikaruniai wajah yang tampan dan tubuh yang tegap. Kumbang Banau hidup bersama kedua orang tuanya.
Namun sayang, perangainya sangat buruk. Kumbang Banaung suka bersikap kasar kepada orang tuanya. Suatu hari, ayah Kumbang Banaung jatuh sakit. Hanya ibu Banaung yang merawatnya. Sedangkan Banaung seolah-olah tidak peduli dengan penyakit ayahnya. Meskipun melihat ayahnya terbaring sakit, hari itu Kumbang Banaung berbicara dengan nada ketus pada ayahnya. Ayah, aku ingin sekali berburu. Ayo kita berburu. Kumbang, apakah kamu tidak melihat ayahmu sedang sakit? Benar, Kumbang. Dengan kamu untuk berburu. Untuk berdiri saja, ayah sudah kesusahan. Ayah terlalu banyak alasan. Bilang saja kalau tidak mau. Kumbang, sebaiknya kamu berangkat sendiri saja. Biar ibu buatkan bekal untukmu. Meskipun dengan wajah bersungut-sungut, Kumbang Banaung akhirnya memutuskan berangkat sendiri. Dengan perasaan dongkol bersungut-sungut, Kumbang Banaung akhirnya memutuskan berangkat sendiri. Dengan perasaan dongkol, Kumbang juga menerima bekal pemberian ibunya. Hampir saja Kumbang melangkahkan kakinya, ayahnya tiba-tiba memanggilnya. Kumbang, bawalah benda ini. Namanya adalah piring Malawi. Kalau kamu dalam bahaya atau mengalami kesulitan, buanglah piring ini di depan. Maka kamu akan tertolong. Kumbang Banaung berjalan menyusuri hutan mencari binatang buruan. Hari menjelang sore, tapi belum satu binatang buruan pun berhasil ditemui Kumbang. Kemana perginya hewan-hewan itu? Ketika sedang memakan bekal dari ibunya, tiba-tiba Kumbang Banaung mendengar sesuatu. Aku seperti mendengar suara orang berbicara. Setelah berjalan ke sana kemari, Kumbang Banaung berhasil menemukan asal muasal suara tersebut. Perkiraannya tidak salah. Kumbang Banaung melihat orang sedang ramai mengadakan pesta. Ketika mendekati tempat pesta itu, mata Kumbang Banaung tertuju pada sosok gadis berwajah cantik. Permisi Tuan, kamu boleh tahu siapa gadis yang sedang duduk di kursi itu? Gadis itu namanya Intan. Dia adalah putri dari kepala desa. Engkau ini siapa? Saya adalah warga dari desa sebelah sana. Hari ini saya sedang berburu dan tidak sengaja sampai di tempat ini. Kumbang Banaung segera pulang dan berbicara kepada ayah ibunya. Dia meminta ayahnya untuk melamar Intan, anak kepala desa sebelah. Apa? Engkau melamar anak kepala desa? Seharusnya kamu ingat, kita ini berasal dari keluarga yang tidak mampu. Benar kata ayahmu. Jika engkau ingin menikah, carilah gadis dari desa sini saja. Kumbang sangat marah mendengar kedua orang tuanya menolak melamarkan Intan untuknya. Namun Kumbang tidak berputus asa. Dia mendatangi rumah Intan dan melamarnya sendiri. Sebuah hal yang sebenarnya tidak sopan bagi adat desa tersebut. Anak muda, jika engkau ingin melamar anak gadisku, seharusnya engkau membawa kedua orang tua. Atau engkau bisa menunjuk wakil dari ketua di desa. Bukan malah datang sendiri. Maafkan saya kepala desa. Jadi, apakah lamaran saya diterima atau tidak? Intan putriku sudah memiliki calon suami. Jadi tentu saja lamaranmu tidak bisa aku lulus. Mendengar lamarannya ditolak, Kumbang Banaung sungguh marah. Dia pun berpikir keras merencanakan sesuatu. Tidak ada pilihan lain. Lebih baik aku menculik anak kepala desa itu. Malam pun tiba. Kumbang Banaung mulai menjalankan rencananya. Kepala desa yang mendengar suara di depan rumahnya segera keluar. Dia terkejut melihat Kumbang Banaung di depannya. Hei anak muda, apa yang kau lakukan di sini? Selesai rasa terkejut Kumbang Banaung, tiba-tiba saja beberapa warga desa sudah datang. Mereka yang melihat keberadaan Kumbang Banaung langsung mencabut mandaunya. Hei anak, kamu lakukan? Kamu pasti berniat jahat. Tidak ada pilihan lain. Hei, Kumbang segera melarikan diri. Larian ternyata menjadi cibur pada warga desa yang berdatangan. Kaki Kumbang Banaung terhenti di sebuah sungai yang besar. Sementara itu, di belakangnya, warga dan kepala desa masih
mengejarnya. Dalam kondisi panik, Kumbang Banaung teringat piring Malawen pemberian ayahnya. Dia mengambil piring itu dan melemparkannya ke sungai. Piring Malawen tiba-tiba berubah menjadi besar. Kumbang Banaung segera melompat di atasnya. Piring Malawen itu pun pergi mengikuti aliran sungai. Kalian tidak akan bisa menangkapku. Kumbang Banaung sepertinya terlalu cepat gembira. Tidak lama setelah itu, angin kencang bertiup dan air sungai tiba-tiba berputar membentuk pusaran. Pusaran air itu semakin kencang. Piring Malawen yang dinaiki Kumbang Banaung mulai terbawa ke dalam. Pusaran air itu akhirnya menenggelamkan piring Malawen dan Kumbang Banaung. Kepala desa dan warganya masih berdiri, terkejut akan apa yang baru saja mereka saksikan. Setelah menenggelamkan piring Malawen, pusaran air itu pun membuat sungai berubah menjadi danau. Orang-orang di sekitarnya kemudian menyebut danau tersebut dengan nama Danau Malawen. Baik, sudah kalian lihat tadi video legenda Danau Malawen. Siapa di sini yang sudah pernah menyusun skenario legenda Danau Malawen? Siapa yang sudah? Belum ada ya, belum ada. Nah, selanjutnya sebelum membuat proyek menyusun skenario legenda, saya akan membagi menjadi 4 kelompok berdasarkan pembagian minggu lalu. Karena sudah saya bagi menjadi 4 kelompok. Nah, ini kalau kalian yang lupa, ini dia nama kelompoknya, anggotanya. Nah, sekarang kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan. Bagaimana kelompok 1 sudah bertemu dengan anggotanya? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, baik. Nah, Ibu sudah bagikan bahan ajar kepada kalian tentang langkah-langkah menyusun skenario legenda. Silakan dibaca ya. Silakan dibaca kelompok 1, kelompok 2, pengajarnya. Nah, coba Aulia, apa yang sudah kamu baca tadi? Materinya langkah-langkah menyusun legenda, Bu. Ya, bagus sekali Aulia ya. Beri tepuk tangan untuk Aulia. Nah, coba perhatikan salin dia di depan langkah-langkah menyusun kerangka skenario legenda. Untuk lebih jelasnya lagi, sudah ada di bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Coba dibaca lagi. Bergantian dengan teman kelompoknya. Sudah dibaca semua? Sudah paham? Sudah. Baiklah, Ibu akan membagi LKPD-nya ya. Nah, untuk proyek kali ini kita sepakati 30 menit ya anak-anak. Ya. Saya rasa cukup, kalian akan mengerjakan 30 menit. Nah, saya akan lihat untuk kelompok berapa ini. Ya, bagaimana kelompok 2? Sudah dibagi penugasannya? Siapa aja? Perkenalan, Revi, Tante, Hikayat, Edi,
tahap penilaian kairan, tahap penyelesaian maya. Oke, baik, silakan lanjutkan pengerjaannya. Ya, gimana? Sudah dibagi? Ya, silakan. Tahap kenalan mencari bangsa, tahap penilaian yang mencari ikan, tahap penilaian yang mencari perak, tahap penyelesaian yang mencari ikan. Ya, silakan dilanjutkan ya pekerjaannya. Selanjutnya ini kelompok berapa? Ya, kelompok 3. Sudah dibagi penjelasannya? Perkenalan, Aulia, tahap pendidikan, tata di tahap penilaian, di tahap penyelesaian. Ya, silakan dilanjutkan pekerjaannya. Selanjutnya ini kelompok berapa? Kelompok 1 bagaimana? Sudah dibagi? Malah mencari penilaian pewarna. Nah, silakan dilanjutkan pekerjaannya ya, Nana. Nah, saya mau lihat pekerjaan dari kelompok 2 bagaimana? Mana ini tugasnya? Yang mana? Coba, Maya, coba. Gantian Maya, yang mana? Nah, ini ya, jangan terbalik yang ini ya. Ini sesuai yang ini. Oke. Nah, ini terbalik ini. Coba perhatikan, coba perhatikan. Mana tadi? Ini mana? Yang di sini contohnya. Coba lihat. Nah, coba lihat. Oh, ini terbalik ini. Lihat, lihat. Nah, ini yang mana tahap perkenalan, kemudian tahap pendidikan itu ada masalah yang mulai muncul di dalamnya. Ini coba bagaimana? Terbalik ini. Ini terbalik kan? Coba mana hasilnya? Ini Bu. Ya, coba dilihat. Ini oh, sudah dicari ya, bagus sekali ya. Terima kasih Bu. Nah, selanjutnya saatnya presentasi. Untuk presentasi pertama kelompok 1. Saya persilakan kepada kelompok 1 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan diskusi kami. Adapun prolog dalam skenario legenda Batu Bayu adalah pada zaman dahulu kala, tepatnya di desa Tumbang Baroy, Kecamatan Sanaman Mantikai, Kabupaten Katingan, hiduplah satu keluarga, lalah keluarga Bayu dan istrinya bernama Nyai Puhing dan belum mempunyai seseorang keturunan. Hidupnya mereka pas-pasan, pekerjaan setiap hari hanya seorang nelayan penangkap ikan. Adapun dialognya, Nyai Puhing, ada apa ya sampai siang begini belum ada ikan yang tersangkut di jala kita? Bayu, iya ya, apa karena jala ini rusak sehingga ikan selalu terlepas? Tiba-tiba muncul ikan besar, ikan patin namanya. Bayu, akhirnya ada juga ikan patin yang masuk ke jala ini. Nyai Puhing, ikan ini sudah cukup untuk kita bawa ke rumah. Bayu, istriku, jika ingin pulang ke rumah, pulanglah. Nyai Puhing, aku akan tetap menunggu sampai ada ikan yang mati dalam jala kita.
Adapun dialognya, Bayu, lihat ikan ini sangat besar sekali. Nyipuin, sebaiknya kita tunggu saja, semoga saja ada ikan lain menghampiri jala kita. Tiba-tiba muncul ikan patin yang sangat besar, sampai-sampai mereka tidak kuat mengangkatnya berdua. Nyipuin, berat sekali ikan ini. Bayu, ayo kita bawa ikan ini ke perahu dan kita bawa pulang ke rumah. Setelah masuk dalam perahu, tiba-tiba ikan tersebut bisa ngomong, ikan patin. Jangan dulu kau bunuh aku, Bayu, sebelum hujan ini berhenti. Kalau Bayu, wah tulang ikan ini bisa berubah jadi emas, istriku. Mari kita masukkan emas ini ke dalam kantong kain yang kita bawa tadi. Adapun epilognya, tapi tiba-tiba hujan deras, angin bertiup kencang dan air hujan berubah menjadi batu-batu kecil dan lama-lama bertambah besar. Batu besar itu mengenai Bayu serta istrinya berteriak, tetapi tidak ada yang menolong. Tahap perkenalan. Pada zaman dahulu kala, tepatnya di desa Tumbang Baroy, kecamatan Sanaman, Martikai, Kabupaten Katingan, hiduplah satu keluarga, ialah keluarga Bayu dan istri bernama Nyai Puhi dan belum mempunyai seseorang keturunan. Hidup mereka pas-pasan. Mereka setiap hari hanya seorang nelayan penangkap ikan. Pada suatu hari, mereka menangkap ikan di daerah sungai induk di Tumbai Baroy. Bayu dan Nyai Puhing belum dapat satupun ikan yang mati kena putus mereka. Tahap pertikaian. Nyai Puhing, ada apa ya? Sampai siang begini belum ada ikan yang tersangkut di jala kita. Bayu, ya, apa karena jala ini rusak sehingga ikan selalu terlepas? Tiba-tiba muncul ikan besar, ikan patin namanya, Bayu. Akhirnya ada juga ikan patin yang masuk ke jala ini. Nyai Puhing, ikan ini sudah cukup untuk kita bawa ke rumah. Bayu, istriku, jika ingin pulang ke rumah, pulanglah. Nyai Puhing, aku akan tetap menunggu sampai ada ikan yang mati dalam jala kita. Tiba-tiba hujan gerimis dan pelangi pun muncul, tetapi Bayu dan istrinya juga tidak pulang. Tahapan kelelaian. Tiba-tiba muncul ikan besar, ikan patin namanya. Bayu, lihat ikan ini sangat besar sekali. Puhing, sebaiknya kita tunggu saja, semoga saja ada ikan lain menghampiri jalan kita. Tiba-tiba muncul ikan patin yang sangat besar, sampai-sampai mereka tidak kuat mengangkat berdua. Puhing, berat sekali ikan ini. Bayu, ayo kita bawa ikan ini ke perahu dan kita bawa pulang ke rumah. Setelah masuk dalam perahu, tiba-tiba ikan tersebut bisa ngomong, ikan patin, jangan dulu kau bunuh aku, Bayu, sebelum hujan ini berhenti. Kalau engkau berdua bunuh aku, hujan belum berhenti, maka kalian akan jadi batu. Namun mereka tidak mendengar kata-kata ikan tersebut setelah ikan tersebut mati. Tahapan penyelesaian. Bayu, wah tulang ikan ini bisa berubah jadi emas. Istriku, mari kita masukkan emas ini ke dalam kantong kain yang kita bawa tadi. Tapi tiba-tiba hujan deras, angin bertiup kencang, dan air hujan berubah menjadi batu-batu kecil dan lama-lama bertambah besar. Batu-batu besar itu mengenai Bayu serta istrinya berteriak, tapi tidak ada yang menolong. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus sekali presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 akan menanggapi diskusi dari kelompok 1. Silakan. Perkenalkan, nama saya Haira, saya dari kelompok 2. Saya akan menanggapi diskusi kelompok 1. Tokoh-tokoh dalam skenario sudah sesuai dengan teks legenda Batu Bayu. Terima kasih. Ya, baiklah, hasil diskusi dari kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya yang presentasi adalah kelompok 4 dan nanti yang akan menanggapi adalah kelompok 3. Nah, kelompok 4 saya persilakan untuk menyampaikan hasil diskusinya.
dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Adapun prolog dalam skenario legenda Batu Bayu adalah pada zaman dahulu kala, tepatnya di Desa Tumbang Barau, Kecamatan Sanaman Matikai, Kabupaten Katingan, hiduplah satu keluarga, ialah keluarga Bayu dan istrinya, bernama Nyai Puhing dan belum mempunyai seorang keturunan. Hiduplah mereka pas-pasan. Pekerjaan setiap hari hanya orang nelayan penangkap ikan. Adapun dialognya, Nyai Puhing, ada apa ya sampai siang begini belum ada ikan yang tersangkut di jala kita? Bayu, iya ya, apa karena jala ini rusak sehingga ikan selalu terlepas? Tiba-tiba muncul ikan besar, ikan patin namanya. Bayu, akhirnya ada juga ikan patin yang masuk ke jala ini. Nyai Puhing, ikan ini sudah cukup untuk kita bawa ke rumah. Bayu, istriku, jika ingin pulang ke rumah, pulanglah. Nyai Puhing, aku akan tetap menunggu sampai ada ikan yang mati dalam jala kita. Tiba-tiba hujan gerimis dan pelangi pun muncul, tetapi Bayu dan istrinya juga tidak pulang. Adapun dialognya, Bayu, lihat ikan ini sangat besar sekali. Nyai Puhing, sebaiknya kita tunggu saja. Semoga saja ada ikan lain menghampiri jala kita. Tiba-tiba muncul ikan patin yang sangat besar, sampai-sampai mereka tidak kuat mengangkatnya berdua. Nyai Puhing, berat sekali ikan ini. Bayu, ayo kita bawa ikan ini ke perahu dan kita bawa pulang ke rumah. Setelah masuk ke dalam perahu, tiba-tiba ikan tersebut bisa ngomong. Ikan patin, jangan dulu kau bunuh aku Bayu, sebelum hujan ini berhenti. Kalau engkau berdua bunuh aku, hujan belum berhenti, maka kalian akan jadi batu. Namun mereka tidak mendengarkan kata-kata ikan tersebut. Setelah ikan tersebut mati, Bayu, wah, tulang ikan ini bisa berubah jadi emas. Istriku, mari kita masukkan emas ini ke dalam kantong kain yang kita bawa tadi. Adapun epilognya, tapi tiba-tiba hujan deras, angin bertiup kencang dan air hujan berubah menjadi batu-batu kecil dan lama-lama bertambah besar. Batu-batu besar itu mengenai Bayu serta istrinya berteriak, tetapi tidak ada yang menolong Bayu. Pada zaman dahulu kala, tepatnya di Desa Tumbang Baroi, Kecamatan Sanaman Matikai, Kabupaten Katingan, hiduplah satu keluarga, ialah keluarga Bayu dan istrinya bernama Nyai Puhing dan belum mempunyai seorang keturunan. Hidup mereka pas-pasan. Pekerjaan setiap hari hanya seorang nelayan menangkap ikan. Suatu hari mereka menangkap ikan di daerah Sungai Induk di Tumbang Baroi. Bayu dan Nyai Puhing belum dapat satu pun ikan yang mati kena putar mereka. Tahan pertikaian, Nyai Puhing, ada apa ya sampai siang begini belum ada ikan yang tersangkut di jala kita? Bayu, iya ya, apa karena jala ini rusak sehingga ikan selalu terlepas? Tiba-tiba muncul ikan besar, ikan patin namanya. Bayu, akhirnya ada juga ikan patin yang masuk ke jala ini. Nyai Puhing, ikan ini sudah cukup untuk kita bawa ke rumah. Bayu, istriku, jika ingin pulang ke rumah, pulanglah. Nyai Puhing, aku akan tetap menunggu sampai ada ikan yang mati dalam jala kita. Tiba-tiba hujan gerimis dan pelangi pun muncul, tetapi Bayu dan istrinya juga tidak pulang. Tahap pelarian. Tiba-tiba muncul ikan besar, ikan patin namanya. Bayu, lihat ikan ini sangat besar sekali. Nyai Puhing, sebaiknya kita tunggu saja, semoga saja ada ikan lain menghampiri jala kita. Tiba-tiba muncul ikan patin yang sangat besar, sampai-sampai mereka tidak kuat mengangkatnya berdua. Nyai Puhing, berat sekali ikan ini. Bayu, ayo kita bawa ikan ini ke perahu dan kita bawa pulang ke rumah. Setelah masuk dalam perahu, tiba-tiba ikan tersebut bisa ngomong. Ikan patin, jangan dulu kau bunuh aku Bayu, sebelum hujan ini berhenti. Kalau engkau berdua bunuh aku, hujan belum berhenti, maka kalian akan jadi batu. Namun mereka tidak mendengar kata-kata ikan itu. Tahap penyelesaian. Setelah ikan tersebut mati, Bayu, wah, tulang ikan ini bisa berubah jadi emas. Istriku, mari kita masukkan emas ini ke dalam kantong kain yang kita bawa tadi. Tapi tiba-tiba hujan deras, angin tertiup kencang dan air hujan berubah menjadi batu-batu kecil dan lama-lama bertambah besar. Batu-batu besar itu mengenai Bayu beserta istrinya, berteriak, tetapi tidak ada yang menolong Bayu. Sekian hasil diskusi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tanggapan dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Saya Felicia dari kelompok 3 akan menanggapi hasil diskusi dari kelompok 4. Tanggapannya, alur skenario sudah sesuai dengan alur dalam teks sebelumnya. Terima kasih. Untuk tugas diskusi kalian sudah bagus semua ya dalam membuat skenario legenda. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk kelompok yang sudah berdiskusi dan menyampaikan hasil diskusinya, saya persilakan untuk kembali ke tempat. Nah, sekarang saya akan membagikan soal evaluasi untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap materi hari ini. Saya bagikan ya. Nah, soalnya silakan dikerjakan ya anak-anak ya. Tidak ada yang bekerja sama ya. Ayo tutup jawabannya. Heru, jangan tanya sama Felicia. Edi, tutup jawabanmu Edi. Nanti dilihat sama Reki. Baik, sudah selesai? Sudah Bu. Nah, lembar jawabannya dikumpulkan di depan meja kalian ya. Sekarang. Kemudian yang dikumpulkan sini di depan meja kalian di meja sebelah kiri ya. Dikumpulkan di bagian meja sebelah kiri. Sudah dikumpulkan ya, sudah paham ya. Nah, baiklah. Siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Ya, silakan Reki. Hari ini kita sudah mampu membuat skenario legenda. Ya, bagus sekali Reki. Beri tepuk tangan untuk Reki. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar memerankan skenario legenda yang sudah kita buat pada hari ini. Nah, sebelum kita pulang mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Ketua kelas, pimpin doa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Salam.